Yang terhormat Bapak Dewan Siswoyo MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Dr. Chandra Kurniawan MPD MOr, dan yang terhormat Bapak Lumit Wicaksono MPD selaku pembahas di seminar hasil saya. Selamat pagi, Rabikun, salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Ludovicus Pontu Agustendo Adiatma, NPM 19130510054, yang akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shoot basket pada ekskul bola basket SMA Saverius Bandar Lampung. Latar belakang. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik, yang melibatkan kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, keterampilan motorik, dan emosional spiritual. Kemudian untuk olahraga merupakan suatu hal yang umum dan sering dilakukan sehari-hari yang berupa aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bahkan kerap kali dikaitkan dengan kesehatan. Tidak hanya berguna untuk kesehatan fisik, olahraga juga disebut dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Kemudian untuk olahraga basket sendiri, itu termasuk dalam kategori olahraga yang berjenis sebuah permainan. Untuk arti dari permainan bola basket itu sendiri adalah olahraga basket merupakan olahraga bola yang berkelompok yang terdiri dari 2 tim dengan masing-masing berisi 5 orang. Kedua tim tersebut saling bertanding untuk mencetak poin dengan memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya. Bola basket bisa dilakukan di lapangan terbuka, outdoor, atau di ruang tertutup atau indoor. Untuk standar internasional permainan bola basket itu dipertandingkan dengan menggunakan 4 babak dengan waktu setiap babaknya adalah 10 menit atau bahasa lainnya 4 kali 10 menit dengan jeda waktu istirahat masing-masing 10 menit. Bola basket merupakan permainan yang diciptakan oleh seorang guru olahraga bernama James Naismith pada tahun 1891. Bermain bola basket juga membutuhkan kontak fisik dengan pemain lawan, sehingga pemain harus memiliki kondisi fisik yang bagus. Kondisi fisik atau kondisi badan yang bagus diantaranya adalah kekuatan, kelincahan, dan kecepatan. Beban latihan untuk permainan bola basket dikatakan sangat tepat apabila di dalamnya terdapat peningkatan kekuatan, kemampuan melompat, daya tahan, dan kecepatan bergerak. Pengertian ini diungkapkan oleh John Webun tahun 1967 di bukunya yang halaman 261. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap peserta ekskul basket di SMA Saverius yang berdomisili di Bandar Lampung, penulis melihat banyak peserta ekskul yang gagal dalam melakukan jump shoot. Ada yang tidak sampai menyentuh ring atau tidak sesuai target, dan masih banyak yang terkena blok oleh musuh. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan tes apakah kekuatan otot lengan dengan tinggi lompatan berhubungan dengan keberhasilan lemparan jump shoot peserta ekskul basket di SMA Saverius Bandar Lampung. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu sebagian peserta ekskul basket di SMA Saverius Bandar Lampung masih belum tepat sasaran dalam melakukan
lemparan jump shoot. Untuk identifikasi masalah yang kedua yaitu sebagian besar serta ekskul basket di SMA Saverio Bandar Lampung masih terkena blocking oleh musuh saat melakukan lemparan jump shoot. Batasan masalah. Dalam hal ini penulis hanya melakukan tes terkait hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot pada peserta ekskul basket di SMA Saverio Bandar Lampung. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan masalah pada penelitian ini, agar terarah pada sasaran penelitian, maka peneliti memerlukan perumusan masalahnya untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan sebagaimana yang dikemukakan secara umum. Maka dirumuskan permasalahan secara khusus, yaitu yang pertama, apakah kekuatan otot lengan berhubungan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot peserta ekskul basket SMA Saverio Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, apakah tinggi lompatan berhubungan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot peserta ekskul basket SMA Saverio Bandar Lampung. Tujuan penelitian. Setelah melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui adakah hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot. Kemudian yang kedua, mengetahui adakah hubungan antara tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot. Dan yang ketiga, mengetahui adakah hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot. Hakikat olahraga bola basket. Permainan bola basket merupakan permainan tim yang dimainkan dua tim yang masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Maksud dan tujuan masing-masing tim yaitu berusaha memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh skor, nilai, dan menghalangi tim lawan untuk melakukan hal yang serupa atau mempertahankan keranjangnya. Bola basket dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing regu berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang lawan dan berusaha mencegah agar lawan tidak memasukkan bola atau mencetakkan angka ke ring tim yang bertahan. Cara bermainnya yaitu dengan cara bola dioperkan, digelindingkan, dipantulkan, atau didribel ke segala arah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Perbasi. Teknik dasar permainan bola basket. Yang pertama ada dribbling. Teknik yang paling sering dilakukan dalam permainan bola basket adalah dribbling. Metodenya yaitu membawa bola dengan cara memantul-mantulkan ke lantai dengan satu tangan atau secara bergantian sambil berjalan atau berlari. Dribbling dilakukan untuk melindungi bola agar tidak direbut oleh lawan. Kegunaan menggiring bola antara lain mencari peluang dari serangan, kemudian menerobos pertahanan lawan, ataupun memperlambat tempo permainan. Yang kedua ada catching dan passing. Untuk passing sendiri adalah mengoper atau memberikan bola ke kawan dalam permainan bola basket. Sementara catching adalah menangkap bola dari tim maupun lawan yang memberikan bola. Teknik ini pada umumnya dilakukan dengan 2 atau 1 tangan. Gerakannya harus cepat, tepat, dan keras, tetapi tidak tergesa-gesa sehingga dapat dikuasai oleh kawan yang menerimanya. Kemudian yang ketiga ada shooting. Teknik dasar berikut sangat menentukan kemenangan. Butuh akurasi yang tepat agar bola bisa dimasukkan ke dalam ring. Untuk menjadi shooter yang handal, pemain perlu
menjaga keseimbangan badan dan koordinasi yang baik, konsentrasi penuh, serta punya rasa sensitivitas yang tinggi. Macam-macam syuting dalam bola basket pun bervariasi, mulai dari one hand set shoot, jump shoot, free throw, layup, hook shoot, runner, dan 3-point shoot. Kemudian yang keempat ada pivot. Istilah pivot dalam bola basket adalah gerakan memutar badan dengan bertumpu pada satu kaki sebagai porosnya sambil memegang bola basket. Gerakan putaran pivot sebaiknya tidak sampai menggeser letak kaki atau poros yang dipakai untuk berputar. Kemudian yang kelima ada rebound. Rebound merupakan mendapatkan bola pantul yang gagal masuk ke ring. Jadi para pemain yang biasanya melakukan rebound adalah mereka yang berada di posisi depan dan tengah, atau pemain yang memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dari pemain lainnya. Sarana dan prasarana. Yang pertama ada bola. Sama seperti alat permainan lainnya, bola dalam permainan bola basket juga memiliki ukuran standar tersendiri yang harus diikuti. Ukuran bola basket antara lain, keliling bola basket berdiameter 75-78 cm. Kemudian untuk beban berat bola yaitu 600-650 gram. Kemudian lapisan bola basket dibuat dari bahan kulit yang lentur. Dan lapisan dalam bola basket dibuat dari bahan karet atau sejenisnya. Yang kedua ada lapangan. Untuk ukuran lapangan bola basket antara lain, panjang lapangan bola basket berkisar 28 meter atau 92 feet. Kemudian untuk lebarnya berkisar 15 meter atau 49 feet. Kemudian untuk tinggi ring basketnya berkisar 3,05 meter atau 10 feet. Dengan radius busur berkisar 1,25 meter atau 4,10 feet. Diameter lingkaran pusat lapangan bola basket berukuran 3,66 meter atau 11,81 feet. Kemudian untuk garis lemparan bebas, jarak dari titik lingkaran berukuran 4,6 meter atau 15,09 feet. Kemudian untuk jarak 3 point dari garis ring basket berukuran 6,75 meter dan 6,60 meter in corner atau 22,15 feet dan 21,65 feet in corner. Kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan merupakan kemampuan sekelompok otot pada bagian lengan untuk mengatasi tahanan yang diberikan. Lalu kemudian otot lengan terdiri dari otot lengan atas dan otot lengan bawah. Tinggi lompatan. Tinggi lompatan merupakan suatu gerakan yang untuk mengangkat tubuh dari satu titik ke titik yang lain yang jauh atau tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat dengan satu kaki dan mendarat dengan bagian kaki atau bagian tubuh lainnya dengan keseimbangan yang baik. Jump shoot. Jump shoot sendiri merupakan gerakan menembak atau melempar bola dengan awalan meloncat tinggi menggunakan tolakan kedua kaki. Untuk gerakan melompat dalam jump shoot dilakukan agar lemparan bola tidak dapat dihalau oleh lawan. Menurut Denny Kosasi tahun 2008
di bukunya halaman 51, jump shoot adalah jenis tembakan dengan menambahkan lompatan saat melakukan shooting, di mana bola dilepaskan pada saat titik tertinggi lompatan. Penelitian yang relevan. Untuk penelitian yang relevan yang pertama, yaitu ada di penelitian Reiki Dwi Putra, Titis Nurina, dan Bahtiat tahun 2020 dengan judul Kekuatan Otot Lengan dan Otot Tungkai terhadap Jump Shoot. Kemudian penelitian yang kedua oleh Marta Hermansyah tahun 2014 dengan judul penelitian Kontribusi tinggi lompatan dan kekuatan otot lengan terhadap ketepatan jump shoot 2 poin dalam olahraga basket pada atlet putra tim bola basket SMA Dr. Sutomo Surabaya. Untuk penelitian yang ketiga oleh Yoga Saputra tahun 2017 dengan judul penelitian Hubungan kekuatan daya ledak otot tungkai dan koordinasi mata dan tangan terhadap keterampilan jump shoot pada pemain putra klub Tunas Kota Bengkulu. Kerangka berpikir. Di dalam sebuah penelitian tentu diperlukan sebuah kerangka agar memudahkan penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini yang pertama yaitu kekuatan otot lengan mempunyai hubungan yang positif terhadap hasil lemparan jump shoot pada permainan bola basket. Dan yang kedua, tinggi lompatan mempunyai hubungan yang positif terhadap hasil lemparan jump shoot pada permainan bola basket. Kemudian yang ketiga, kedua variabel tersebut ingin membuktikan data secara empiris bagaimana hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shoot pada permainan bola basket. Berikut gambar kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti. Hipotesis penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah suatu konsep yang berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah HA01. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket SMA Sapiarius Bandar Lampung. Kemudian HO1, tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket SMA Sapiarius Bandar Lampung. Kemudian HA2, ada hubungan yang signifikan antara tinggi lompatan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket SMA Sapiarius Bandar Lampung. Kemudian HO2, tidak ada hubungan yang signifikan antara tinggi lompatan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket SMA Sapiarius Bandar Lampung. Kemudian HA3, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket SMA Sapiarius Bandar Lampung. Kemudian HO3, tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket SMA Sapiarius Bandar Lampung. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian deskriptif korelasional. Menurut Ridwan, tahun 2005 di bukunya halaman 207, metode deskriptif korelasional yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum atau sesudahnya. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan perumpamaan informasi yang menggambarkan gejala-gejala yang ada, terutama berkenaan dengan seberapa besar hubungan
kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shoot ekskul bola basket SMA Severius Bandar Lampung. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan one shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data atau sekali tes. Yang komponen yang diteskan yaitu yang pertama, peneliti menguji kekuatan otot lengan dengan cara menggunakan tes push up. Kemudian yang kedua, peneliti menguji tinggi lompatan dengan cara menggunakan tes vertikal jump. Kemudian yang ketiga, peneliti menguji tes ketepatan jump shoot dengan memberikan 5 pos dengan masing-masing pos diberikan poin 20 poin. Tes push up. Dalam penelitian ini, tes push up dilakukan dengan cara siswa diberi waktu 1 menit untuk melakukan push up. Kemudian perolehan data diambil dari berapa banyak jumlah push up yang didapat selama 1 menit. Kemudian tes yang kedua yaitu tes vertikal jump. Tes ini dilakukan dengan cara siswa diberi kesempatan 2 kali percobaan tanpa menggunakan awalan. Untuk perolehan data dilihat dari hasil tertinggi saat melakukan 2 kali percobaan. Kemudian tes yang ketiga yaitu tes ketepatan jump shoot. Tes ini dilakukan dengan cara siswa melakukan 5 kali shooting di pos yang telah disediakan dengan cara beruntut tanpa jeda. Penilaian yang diambil dengan cara memasukkan bola ke dalam ring dengan menggunakan teknik jump shoot. Setiap bola yang masuk diberi nilai 20. Jadi total poin 20 dikali 5 sama dengan 100 poin. Uji hipotesis. Di dalam penelitian ini, saya mengolah data menggunakan perhitungan rumus statistika product moment untuk mencari korelasi antara X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y, dan X1 dan X2 terhadap Y. Product moment. Uji persen product moment adalah salah satu dari beberapa jenis korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara minus 1, 0, dan 1. Nilai min 1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna. Kemudian 0 artinya tidak ada korelasi, dan nilai 1 artinya adanya korelasi positif yang sempurna. Rentang dari koefisien korelasi yang berkisar antara min 1, 0, dan 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 atau min 1, maka hubungan makin erat. Dan jika semakin mendekati angka 0, maka hubungannya semakin lemah. Berikut tabel klasifikasi nilai koefisien korelasi melalui uji persen product moment. Tabel interpretasi koefisien korelasional nilai R. Untuk interval koefisien korelasi yang berkisar angka 0 sampai 0,19 dikatakan sangat rendah. Kemudian 0,20 sampai 0,39 dikatakan rendah. Kemudian 0,40 sampai 0,59 dikatakan cukup kuat. Dan 0,60 sampai 0,79 dikatakan kuat. Kemudian 0,80 sampai
1,00 dikatakan sangat kuat. Hasil penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berikut deskripsi data hasil penelitian untuk masing-masing variabel yang telah disajikan sebagai berikut. Untuk nilai N, jumlah sampel untuk secara keseluruhan berjumlah 25 orang atau 25 siswa. Dengan total keseluruhan masing-masing komponen, yang pertama, perkiraan otot lengan dengan total nilai 860 dan tinggi lompatan nilai keseluruhannya berjumlah 69,12. Kemudian hasil tes dua komponen tersebut berjumlah 2.969. Kemudian nilai keseluruhan untuk tes Jamsud yaitu 2040. Dengan rata-rata masing-masing komponen, yang pertama, kekuatan otot lengan dengan rata-rata 34,3 dan tinggi lompatan rata-rata tinggi lompatan berkisar 2,76. Kemudian untuk komponen X1, X2 terhadap Y dengan rata-rata 118,76 dan untuk tes Jamsud dengan rata-rata berkisar 81,6. Kemudian untuk standar deviasi setiap komponen, yang pertama, kekuatan otot lengan dengan standar deviasi 12,03. Kemudian tinggi lompatan dengan standar deviasi 0,16. Kemudian komponen S1 dan X2 terhadap Y dengan standar deviasi 4,75. Dan penilaian Jamsud dengan standar deviasi 19,1. Nilai maksimum yang diperoleh dari setiap komponen, yang pertama, kekuatan otot lengan dengan nilai maksimal berjumlah 61. Kemudian tinggi lompatan dengan nilai maksimal setinggi 3 meter. Kemudian untuk komponen X1 dan X2 terhadap Y dengan nilai maksimal 100. Dan untuk tes Jamsud dengan nilai maksimal berupa 100 poin. Kemudian untuk uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas pada data penelitian ini menggunakan uji kenormalan, uji linear force. Jika L dihitung lebih kecil dari L tabel, artinya data berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut. Kekuatan otot lengan dengan L hitung 0,134 dengan L tabel 0,190. Jadi dapat disimpulkan normal. Kemudian untuk tinggi lompatan dengan L hitung 0,149, kemudian L tabel 0,227. Dengan demikian dapat disimpulkan normal. Kemudian untuk Jamsud dengan L hitung 0,204 dan L tabel 0,381 dapat disimpulkan normal. Kemudian untuk uji hipotesis yang pertama yaitu uji hipotesis variabel S1 terhadap Y, yaitu hubungan kekuatan otot lengan terhadap hasil lemparan Jamsud pada ekskul bola basket SMA 1 Bandar Lampung. Di sini untuk variabel yang pertama, 1 terhadap Y, dengan korelasi sebesar 0,6653 dengan R tabel 0,413, maka interpretasi hubungan menurut tes uji persen product moment dapat dikatakan kuat. Kemudian untuk uji hipotesis yang kedua yaitu variabel X2 terhadap Y, hubungan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan Jamsud
pada ekskul bola basket SMA 1 Bandar Lampung dengan variabel F2 terhadap Y dengan korelasi sebesar 0,5368. Kemudian dengan R tabel 0,413. Maka interpretasi hubungan menurut uji persen produk momen dikatakan cukup kuat. Kemudian uji hipotesis yang ketiga yaitu antara variabel X1 dan X2 terhadap Y, yaitu hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shot pada ekskul bola basket SMA 1 Bandar Lampung dengan korelasi sebesar 0,6683 dengan R tabel 0,413. Maka interpretasi hubungan menurut tes uji persen produk momen dapat dikatakan kuat. Pembahasan. Setelah melakukan uji dan perhitungan menggunakan statistika persen produk momen, maka komponen variabel X1 terhadap Y, yaitu kekuatan otot lengan terhadap hasil lemparan jump shot, adalah ada hubungan yang kuat antara kekuatan otot lengan terhadap hasil lemparan jump shot pada ekskul bola basket SMA 1 Bandar Lampung. Kemudian untuk variabel yang kedua, X2 terhadap Y, yaitu kekuatan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shot, adalah ada hubungan yang kuat. Ada hubungan yang cukup kuat antara tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shot pada ekskul bola basket SMA 1 Bandar Lampung. Kemudian untuk variabel yang ketiga, X1 dan X2 terhadap Y, yaitu hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shot pada ekskul bola basket SMA 1 Bandar Lampung, dikatakan ada hubungan yang kuat antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shot pada ekskul bola basket SMA 1 Bandar Lampung. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Ada hubungan yang kuat antara kekuatan otot lengan terhadap hasil lemparan jump shot pada ekskul bola basket SMA 1 Bandar Lampung dengan nilai korelasi 0,6653 lebih besar dari R tabel yang berjumlah 0,413, serta besarnya kontribusi kekuatan otot lengan terhadap lemparan jump shot sebesar 44,26%. 2. Ada hubungan yang cukup kuat antara tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shot pada ekskul bola basket SMA 1 Bandar Lampung dengan nilai korelasi sebesar 0,5368 lebih besar daripada R tabel yang berjumlah 0,413, serta besarnya kontribusi tinggi lompatan terhadap lemparan jump shot sebesar 28,82%. 3. Ada hubungan yang kuat antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shot pada ekskul bola basket SMA 1 Bandar Lampung dengan nilai korelasi sebesar 0,6683 lebih besar dari R tabel yang berjumlah 0,413, serta besarnya kontribusi kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap lemparan jump shot sebesar 44,67%. Sekian presentasi sebenarnya hasil dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.